karena penuh kecurangan dan pemilu ulang tanpa 02. Emangnya Anies malaikat? Emangnya manis Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan anaknya aja baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan semoga sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan teman-teman semua sudah mendapatkan pasangannya. Jadi hari ini salah satu pendukung ya yang mengatakan bahwa pemilu harus diulang kembali tanpa Gibran dan tanpa Prabowo. Tahulah ya siapa yang punya keinginan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, ini para pendukung 02 ini tidak mau tinggal diam nih sebetulnya menanggapi statement seperti itu. Jadi gimana selengkapnya video dari ucapan para netizen sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Oke, siap. Pemilu kita lanjutkan lagi untuk Ya, juara 2 tuh. mendapatkan juara 2. Juara 1 udah menang Prabowo Gibran. Juara 2 belum. Siapa yang menang? Pak Anies apa Ganjar? Oke, kita lanjutkan lagi pemilu untuk memperebutkan juara. Gas lah. Oke. Nah, itu gue setuju. Pemilihan ulang tanpa 02. Gak apa-apa, 01 sama 03 aja nih yang pemilihan. Ya. Kan 02 udah mau Betul. dilantik. Kan udah menang. Telak tuh menangnya. Apa-apa. Gak Ya. apa-apa. Pemilihan ulang aja. Udah, tapi nggak usah ngikut katakan KPU ya. Ente aja itu 01, Iya, iya. 03 itu pemilihan Iya, ulang. iya. Nah, gue dukung dah kalau itu mah. Ya. Terserah lu pemilihan ketua RT, ketua RW kayak atau enggak Ya. pemilihan bapak PKK kayak nggak tahu. Jadi ini mengakibatkan sebenarnya sih kalau kita berpikir waras kok menimbulkan kebingungan gitu ya. Bingung sekali kita menanggapi statement seperti ini sebetulnya. Jadi kita harus disuruh ulang tapi tidak harus ikut nomor 2. Sedangkan keputusan dari pemilu sudah ditetapkan tuh 1, 2, 3 yang akan mengikuti kontestan dari pemilihan umum ini. Setuju. Boleh pemilu ulang, tapi 02 nggak usah ikutan. Ya, Karena 02 udah menang udah telak. menang tuh. Ya udah silakan aja pemilu ulang antara 01 dan 03. Ya, Terima kasih. Kalau ini saya setuju, Pak. Betul, Bagus, setuju Pak. juga. Saya setuju. Saya sebagai rakyat kecil setuju. hmm. Pemilu ulang tanpa 02. 02. Karena 02 udah menang, udah mau memimpin jadi presiden Republik Iya. Indonesia. Dan sekarang yang mau pemilu diulang lagi itu dari kubu 01 sama Yang kubu 02 ya. Itu mau pilihan RT, Pak. Ya, kalau silakan Pak kalau pilihan RT, Pak. Tapi presiden tetap Bapak Prabowo Ya. sama Mas Gibran, Mas nggih. Gibran, ya. Salam waras Jawa Timur, rakyat cilik. Nah, ini baru benar pemilu ulang tanpa 02. 02. Jadi yang diulang itu 01 sama 03 untuk pilkades, sedangkan 02 itu sudah jadi presiden. Ya. Yang 01, 03 itu pemilihan RT ataupun RW. Ya, setuju. Jadi kalau sudah KPU Anda sudah tidak percaya, terus Bawaslu sudah Anda tidak percaya, rakyat sendiri Anda tidak percaya, terus Anda mau percaya dan mau dipilih sama siapa tuh? Ya. Jadi semua itu kan dari pilihan rakyat tuh ya, rakyat yang memilih di pesta demokrasi yang kemarin itu. Sekali lagi saya juga tekan seperti video saya sebelumnya bahwa Anda kok menganggap Prabowo itu lemah ya. Anda cek lagi tuh, yuk, cek lagi pemilihan sebelumnya waktu Prabowo kalah itu selisih sedikit lah sama kontestan yang lain. Jadi gimana sih pola pikir tadi tuh mengena tuh salam waras tuh, aduh ngeri tuh. jadi Anda dibilang tidak waras, aduh. Nggak milih Anies mas neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Jadi ini menarik ya, saya menemukan video yang menarik dari ibu ini ya, pendapat-pendapat para netizen ya tentang statement yang mengatakan bahwa siapa yang tidak memilih Anies itu akan masuk neraka dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali statement dari ibu ini. Kita lanjutkan. Insya Allah, dia juga belum tentu di belakang kita mah. Ya. Kan Ya, Pak. anaknya aja boro-boro pakai jilbab ibu. Ya. Anaknya kita pakai jilbab. Iya. Masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Betul, jadi begitu ya. Perkara surga dan neraka itu hanya Allah yang tahu ya. Dia memasukkan siapa ke surga, siapa ke neraka itu Allah yang menentukan, bukan dari siapa Anda pilih gitu loh ya. Hah?
barangkali jangan salah, Prabowo kan haji, jangan rasa oh dia paling hebat, jangan jual belikan agama. Betul. Jangan pernah jual belikan agama. Yuk please dah, jangan menjual belikan agama, karena sejatinya agama itu kan bukan sebenarnya bukan untuk dipakai untuk alat politik ya, karena sejatinya agama itu adalah bagaimana menuntun orang ke jalan yang lebih baik lah, begitu ya. Jadi jangan takutlah dan jangan punya statement bahwa siapa yang tidak memilih Anies masuk neraka. Aduh, nauzubillah ya. Kita capres aja, nasional. Tadi viralin. Nah, gitu. Nah, Indonesia aku maju. Nah, jaya nggak? Sekarang merubah apa yang dirubah. Ya, itu apa yang dirubah tuh? Ya, apa yang mau dirubah? Lebih baik kalau bisa diperbaiki, yuk kita daripada kita merubah lebih baik kita perbaiki, kan begitu lebih asik, ya. Saya setuju, ya. Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Sekarang kalau berubah emangnya menggunakan membalik tangan. Ya, membuat Kalimantan aja berapa. Ya. Jadi merubah sesuatu itu atau memulai sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu butuh proses. Dan coba deh diputar ulang lagi janji-janji politik waktu debat kemarin. Ada yang kok perkara makan gratis itu yang dipersoalkan, sedangkan ada tuh dari paslon lain yang ingin membangun sebagian kota ini setara Jakarta. Itu butuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit guys ya. Nah jadi ini sekarang kita disuruh tuh tanggal 1 Mei lagi untuk turun ke jalan tuh katanya itu ya, untuk demo lagi katanya ya, mengatasnamakan rakyat. Tuh rakyat mana ibu? Rakyat mana? Meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh buruh lagi, suruh rakyat Indonesia di lagi, tanggal tanggal 1 Mei lagi, aduh. Kita hadir, khususnya yang ada DKI, Jawa Barat dan Banten, kita dudukin Istana Negara. Kalau kita takut, janganlah berjuang, karena hari ini kaum buruh Indonesia harus menentukan nasibnya, tapi kita tidak bisa menentukan nasib itu, atau kita titipkan kepada orang lain. Itu dia ya, kalau mau bahasanya mau dititipkan nasibnya itu. Nasib itu tidak bisa dititipkan ibu ya. Nasib itu tidak bisa dititipkan, nasib itu ditentukan oleh Anda sendiri tuh. Jadi mau bagaimanapun dan sebanyak apapun presiden, kalau hobinya ya turun ke jalan terus ngomong yang gak jelas, sedikit-dikit berkata kotor, kayaknya nggak bisa ngerubah nasib gitu ya. Coba mulai dari pola pikir lah dirubah dulu ya. Bagaimana cara kita untuk melihat dan menerima kekalahan kita hari ini. Jadi insya Allah lah kalau kita berjiwa besar dalam menghadapi setiap permasalahan, khususnya permasalahan ini kayaknya sih semuanya cepat selesai ya. Yuk kita lanjutkan. Harus kita sama-sama kita bergandengan tangan. Jangan hanya berpangku tangan, karena pesta demokrasi kita sudah dijolimin. Kita harus diam, tapi kita harus bangkit dan bergerak untuk melawan kejoliman. Hari ini kita mulai, rakyat Indonesia, bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan harus bangkit dan bergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo juga tidak lagi bergeming dan tidak lagi mau peduli terhadap persoalan ini, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti melengsarkan. Jadi sekali lagi Bu ya, siapapun nih yang mengatasnamakan rakyat lagi, coba tidak lagi mengatasnamakan rakyat. Kini saja bahasanya. Jadi para pendukung 01 dan 03. Nah itu bahasanya ya, karena yang memilih Prabowo kemarin juga rakyat, dan lebih besar, lebih banyak rakyat yang memilih 02. Itu sudah faktanya begitu ya, dari perhitungan suara apa segala macam itu ya. Jadi kalau mau bergerak, gunakan bahasa pendukung 01 dan pendukung 03. Yuk kita bergerak ya untuk menolak hasil. Seperti itulah bahasanya. Jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia Ibu. Karena rakyat Indonesia kemarin itu mendukung Bapak Prabowo juga. Tuh lumayan tuh 60-an% tuh ya. Jadi begitu Ibu ya. Aduh. Karena juga Pak Joko Widodo juga tidak mau lagi peduli terhadap nasib rakyat. Aduh. Maka rakyat akan bersama-sama beramai-ramai untuk mencabut mandat, dan mandat itu akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi
hari ini kita nggak perlu takut lagi, cabutlah mandat itu agar Jokowi, agar Bapak Jokowi ini seperti juga kita rakyat Indonesia yang dijanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi lapangan kerja untuk siapa? Maka dari itu Bapak Jokowi Widodo sebagai kepala negara, kita PHK dan kita PHK tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Bapak sendiri buat. Maka hari ini undang-undang ini harus menerpa Bapak Joko Widodo. Jangan hanya rakyat, tapi presiden juga harus kita PHK tanpa pesangon. Saya itu aja agar rakyat Indonesia, khusus kaum rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia, nggak usah takut bahwa kita berjuang ini soal politik dan yang lain. Kita makan aja harus berpolitik. Maka teman-teman buruh rakyat Indonesia tidak perlu mengeluh bahwa ini adalah undang-undang ini atau kita mau turun ke jalan ini persoalan politik dan yang lain. Hari ini tidak ada kata politik, tapi ini adalah perlawanan rakyat Indonesia yang harus dimulai. Omongannya kemana-mana. Omongannya kemana-mana nih Ibu ini. Jadi sebenarnya sih kalau Anda mau PHK presiden sih bisa-bisa saja, sah-sah saja lah kalau bahasa PHK ya. Tapi ingat bahwa beliau itu juga dipilih oleh rakyat. Jadi hadapi dulu rakyat yang cinta dan memilih beliau sebelum Anda mau PHK presiden kita ya. Dan sebenarnya sabarlah, sabar, tinggal dikit nih, tinggal berapa bulan lagi nih ya. Tinggal berapa bulan. Jokowi pasti akan turun, Pak Jokowi pasti akan turun. Tinggal sabar saja lah ya, nggak usah gerasa gerusu ya. Kita ikuti proses dulu yang ada. Coba cek dulu paslonnya itu gimana. Kayak gitulah ya. Nah ini battle nih. Ini battle para pengacara ya. Kita lihat dari pasangan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Ini keren ini. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang ini dari timnas pertama dari timnya Amin ya. Dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 02 itu maunya 002 yang saat ini. Itu pengacaranya Pak Anies Muhaimin ya. Diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Jadi maksudnya kemarin itu kalau jujur, adil, bebas itu yang kemarin itu gimana? Gimana tuh ya yang kemarin itu? Belum jujur, belum adil. Atau karena pasangan Anda tidak lulus? Gimana nih? Aduh, masih saja ya. Tapi kayaknya ngeri nih tim hukumnya nomor ini ngeri nih. Minta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 dislike gitu. Yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Heran ya. Kok bisa ada pernyataan bahwa sesudah semuanya terjadi, semua sudah diumumkan siapa yang kalah siapa yang menang. Kok sekelas pengacara yang keren ini punya statement bahwa sekarang ini pemilihan ulang lagi dengan tidak mengikut sertakan pasangan lain. Dan yang lebih lucu lagi, suaranya berapa sih gitu kan yang punya tuntutan yang luar biasa besar seperti ini. Suaranya berapa banyak gitu loh. Udahlah ya. Ya di depan-depan ini orang besar-besar berdua tuh. Ada Pak Oto, ada Pak Oci, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi udah bersatu ini ngeri nih. Tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Nah tuh ya, gimana? Gimana tuh dengan tim pengacara dari Bapak Prabowo tuh ya? Jadi itu bisa diajukan seperti sebelumnya 5 tahun yang lalu ya, waktu Prabowo sama Bapak Jokowi ya, itu selisihnya tuh kecil, tipis lagi selisihnya itu ya.
kalau tidak salah 50-60 kalau tidak salah, itu selisih. Tapi kalau ini 60 melawan 17% atau 60 melawan 20 atau 30%, itu kan selisihnya jauh sekali gitu loh ya, jauh sekali. Jadi mending sekarang coba berjiwa besar ya, berjiwa besar, jadilah negarawan sejati ya, agar semua hasil keputusan ini pilih rakyat Indonesia ya, bukan pilihan juga. Misalnya kalau disebut nih, penasaran sih juga sama subscriber saya ini, coba tulis di komentar itu Anda pilih siapa yuk ya, biar jelas lah semuanya ya. Ya, aduh ini masih aja dipersoalkan ini. Ini lagi apa ini? Sekarang duitnya ya, duitnya dia bang. Ya, duitnya dia bang. Nenek lu, ya lu bikin aja aturan negara sekalian. Lu bikin aja undang-undang. Udah kayak orang sopan bener lu. Sopan bener. Lagi juga lu kalau dikumpulin, diakumulasi tuh suara lu berdua. Bener bisa bang. Suara Prabowo. Paham nggak? Paling kalau di total lu paling 25 17 berapa? 18 43 lah, Pak Prabowo 58. Betul. Jauh banget. Masih beda 10% lebih. Lu ngomong teriak-teriak curang itu kalau perbedaannya tipis apa betul. Maklum, lu curiga, lu temuin bukti-bukti. Udahlah, lu nggak usah sok. Iya. Paling apa ya? Kayaknya lu tuh pengen ngatur negara ini gitu loh. Kayak suaranya besar aja bang ya. Di mana letak demokrasinya? Sekarang gini aja deh, lu kan ke DPR. Pak Jokowi kan pernah bahas masalah undang-undang perampasan. Betul, setuju bang. Nah, ini bener nih. Berani nggak tuh DPR? Jangan lu ngomong curang-curang, pemakzulan. Kagak ada juntrungannya. Setuju bang. Ini nih, kayak begini nih. Ini gue curiga nih pendukungnya si Abah tuh. Nah, kayaknya seperti itu bang. Biasanya. Kayaknya ya. Gak tau juga ya apa pendukungnya si Ganjar, gue nggak ngerti juga deh. Ampun dah orang-orang ini. Bingung kan bang? Lu tinggal tunggu aja hari ini tanggal 20 pengumuman ya. Sudah bang, realnya sudah. Masih belum diterima dari tuh. KPU tuh nanti disimak. Nanti baru kalau memang lu nggak puas, lu. Sekarang lagi di MK bang. Temuan-temuan. Tapi lucu bang. Yang lu bilang curang, data-data lu. Silakan. Lu kasih tuh sama Bawaslu gitu, biar diproses. Ini belum apa-apa udah curang-curang. Aduh ampun. Jadi selalu saya berpesan ya untuk selalu menerima kekalahan ya. Coba berjiwa kesatria lah sedikit ya. Ini kalau Indonesia, karena Indonesia ini adalah masyarakatnya itu masyarakat kesatria semua loh, dari Sabang sampai Merauke ini. Ini masyarakatnya Indonesia ini masyarakat yang asli Indonesia ini adalah dari keturunan yang berjiwa kesatria ya. Jadi cobalah untuk belajar di situ. Ini kan yang komen-komen ini kan yang Anda sebut sebagai orang yang tidak berpendidikan kemarin ya. Jadi sekian sebetulnya, tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Karena selalu saya berpesan, Indonesia ini terlalu indah untuk kita rusak dengan kata-kata atau statement yang enggak jelas ya. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.